Selamat pagi Bapak Ibu, eyang-eyang, pemuda-pemudi, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Kami berdoa agar Anda semua selalu sehat dan berkecukupan dan bisa selalu menjadi berkat bagi sesama. Amin. Minggu ini kita bersekutu untuk beribadah secara daring. Meskipun memiliki banyak kekurangan, tetapi inilah yang terbaik yang bisa kita upayakan untuk memelihara persekutuan kita. Sekarang, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah dengan mengambil waktu saat hening. Dan mari kita semua bangkit berdiri, berhimpun menghadap Tuhan. Kita puji Dia yang pemurah benar. Saudaraku yang terkasih, ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup oleh kebangkitan Kristus. Salah satu tanda yang penting dari hidup adalah berkarya. Karena di dunia ini ada banyak orang yang tampaknya saja hidup tetapi tidak menghasilkan karya yang menjadi berkat bagi sesama. Jika ada orang yang demikian, meski tampaknya ia hidup, sesungguhnya ia tidak benar-benar hidup. Melalui ibadah Minggu Paskah ketiga, kita ingatkan bahwa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk berkarya. Menyambut Paskah yang cerah.
jemaat terkasih, kita telah mengimani bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memampukan kita untuk berkarya. Oleh karena itu, seharusnya hidup kita penuh sukacita dan berguna bagi sesama. Tetapi kenyataannya, seringkali kita lebih suka hidup untuk diri sendiri. Bahkan kita berkacang dalam egoisme. Itulah sebabnya kita sering bersungut-sungut ketika tidak memperoleh apa yang kita inginkan dan kehilangan damai sejahtera. Bukannya menjadi berkat dalam karya bagi sesama, tetapi ucapan dan perilaku kita sering menjadi batu sandungan. Semuanya itu adalah dosa kita. Sekarang, marilah kita akui dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan melalui nyanyian penyesalan kita. Saudara yang terkasih, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berita anugerah. Allah berkenan kepada setiap orang yang mengakui segala dosa dan kesalahannya, serta bersedia hidup di dalam pertobatan. Allah menyatakan anugerah pengampunannya melalui surat 1 Petrus bab 1 ayat 18 sampai dengan 19 yang demikian firman-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku,
persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk sujud di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama. Bapa Yewah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu Jemaat GKJ Karanganyar bersama-sama tersungkur di kaki-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semuanya. Dan saat ini ya Bapa, hamba-Mu Engkau izinkan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan menerima sabda firman-Mu. Oh Tuhan, kami mohon kasih dan berkat-Mu. Engkau singkirkan kuasa jahat yang akan mencuri berkat-Mu di tempat ini. Dan Engkau berkati kami semua ya Bapa. Berikan hikmat dari-Mu, sehingga kami bersama-sama mengetahui dan mengerti apa yang tersembunyi dalam firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari hanya karya tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca dan menghayati akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Dan saat ini saya akan membaca kitab Lukas 24 ayat 28 sampai dengan 35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang menerangkan dengan setia, percaya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada pagi hari ini oleh Sinode kita diberi judul Dibangkitkan untuk Berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Saudaraku yang terkasih, dikisahkan dalam bacaan firman tadi bahwa dua orang murid Tuhan Yesus Kristus melakukan perjalanan ke kampung Emmaus. Di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang apa yang terjadi di kota mereka.
Di dalam perjalanan datang seseorang bergabung mengikuti perjalanan mereka sehingga menjadi 3 orang. Karena kedua orang itu ditutup matanya sehingga tidak mengetahui siapa yang datang bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Sampai mereka menceritakan apa yang terjadi di kota Yerusalem, apa yang terjadi tentang kebangkitan dan tentang apa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Akhirnya perjalanan sudah sampai mendekati kampung yang dituju, maka seseorang itu yang mereka tidak kenal, mereka akan melanjutkan perjalanannya. Tetapi karena kebaikan 2 murid itu, mereka mengajak, memberi tumpangan karena waktu memang sudah sore, maka mereka bersama-sama masuk ke rumah yang dituju. Nah, disitulah melakukan suatu keramah tamahan, mereka menyambut tamu yang dia kenal di jalan tadi. Mereka mengajak makan, mereka melakukan segala sesuatu di dalam keluarga itu. Namun ketika makan bersama, memecahkan roti, membagikan roti itu, maka terbukalah mata kedua orang itu. Maka mereka bisa melihat siapa sebenarnya yang bersama mereka dalam perjalanan. Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, ketika itulah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata kedua murid Tuhan Yesus, dan sukacita itu dirasakan, mereka pulang ke Yerusalem menceritakan kepada murid-murid yang lain. Bapak dan Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah yang kita baca, kita rasakan, kita pahami tadi, ada 2 hal, 2 peristiwa yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah dinyatakan kepada para murid-muridnya dan para pengikutnya. Di samping itu nanti juga tentunya sesuai dengan firman Tuhan, setelah kebangkitan itu akan ada turunnya Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah kehidupan orang percaya. Di samping itu ada hal yang menarik, yaitu memberikan tumpangan tangan, memberikan bantuan keramah tamahan kepada setiap orang yang mereka kenal, mereka bertemu untuk mau membantu, menolong. Inilah yang perlu kita hayati dan perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, pada situasi sekarang yang seperti ini, setiap pribadi, masyarakat, bangsa, bahkan dunia merasakan sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Peristiwa terjadi di mana-mana. Rasa takut, rasa khawatir menghantui setiap orang. Nah, pada saat ini kita mendapatkan pegangan hidup melalui peristiwa bacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita diajarkan yang pertama untuk bangkit dari semua apa yang kita alami. Mungkin terjadi keterpurukan, jatuhnya perekonomian dalam keluarga, terputusnya pekerjaan, sehingga mengakibatkan keluarga
menjadi kacau perekonomiannya. Ada berbagai macam permasalahan dari dampak situasi saat ini. Maka kami mengajak kepada saudaraku semuanya yang mungkin saat ini merasakan kejatuhan, kebangkrutan usaha, atau segala sesuatu yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian rumah tangga, untuk tetap bertahan. Bahkan kita harus bangkit dari segala sesuatu itu. Kita harus belajar di dalam firman Tuhan bagaimana kehidupan Ayub. Ayub juga mengalami hal yang sama. Tuhan telah mengizinkan apa yang dialami Ayub. Ayub kehilangan segala sesuatunya. Harta, kekayaan, anak, semuanya habis. Bahkan istri pun ikut menggoda imannya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Ayub tetap kuat. Ayub tetap menghadapi segala sesuatu, keterpurukan yang dialami. Tetap berserah, pasrah, bertahan. Dan imannya tetap kuat, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Semuanya dipulihkan. Semua menjadi pulih kembali. Dan bahkan melebihi apa yang mereka miliki sebelumnya. Untuk itu saudara yang terkasih, dari gambaran apa yang dialami Ayub itu, mari kita bersama-sama untuk tetap bertahan di dalam iman kita. Kita harus senantiasa ingat, berpegang pada iman, pengharapan dan kasih, dan semuanya itu pasti Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan kita. Saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, yang kedua adalah kita bangkit untuk bersemangat memberi tumpangan kepada sesama. Kita sadar dan mengetahui di luar sana banyak orang kehilangan pekerjaannya. Tiada lagi orang penjual cilok di jalanan. Tiada lagi orang jual somai di sekolah-sekolah. Tidak ada lagi penjual-penjual kaki lima yang banyak pembelinya seperti waktu yang lalu. Ini semua dialami oleh saudara-saudara kita. Dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita. Banyak perusahaan yang mengurangi jam kerja, yang akhirnya mengurangi honor mereka. Ini dialami oleh saudara-saudara sekitar kita. Maka saudaraku yang terkasih, belajar dari apa yang dilakukan murid Tuhan Yesus tadi, memberi tumpangan dengan ramah tamah kepada siapa yang tidak kenal. Mereka dengan ikhlas mengajak makan bersama. Untuk itu saudara yang terkasih, belajar dari ini, mari kita bisa bersama-sama melakukan hal yang sama. Jangan sampai terjadi di mana saudara berada, ada seseorang yang kelaparan, ada seseorang yang meninggal karena kelaparan. Saat ini saudaraku terkasih, saudara dan saya ditegur Tuhan untuk melakukan hal yang sama, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Ini semua bisa kita lakukan kalau kita benar-benar menghayati akan firman Tuhan, berpegang akan firman Tuhan, tidak lepas kita berpegang pada firman Tuhan. Ingat, harus kita pegang iman, pengharapan, dan kasih
harus senantiasa berkobar-kobar di hati kita. Iman, pengharapan, dan kasih tidak bisa lepas dan tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Dan semuanya itu, saudaraku yang terkasih, hanya bisa kita lakukan kalau kita memberikan ruang yang seluas-luasnya di hati kita. Roh Kudus yang akan menguasai hidup kita, yang akan mengatur hidup kita, yang akan menuntun hidup kita, melindungi hidup kita. Karena pada dasarnya tanpa kuasa Roh Kudus kita semua tidak akan pernah berdaya melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita masuk saat hening. Saat hening selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati dan pikiran kita dengan doa syafaat. Mari kita hantarkan. Bapa Yewah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama sujud di kaki-Mu, mengaku banyak dosa dalam kehidupan kami, dosa tutur kata, angan-angan maupun perilaku kami. Ampunilah atas semuanya itu ya Bapa, dan mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Saat ini hamba-Mu sepakat memohon kehadirat-Mu ya Bapa, untuk jemaat-Mu di Karanganyar ini. Tuhan berkati seluruhnya, setiap keluarga, setiap pribadi, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu semua, Tuhan berkati, sehingga dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini. Kami memohon kasih dan berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, kuatkan setiap pribadi yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan dari segala sesuatu yang dimiliki mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan untuk menghadapinya. Kami percaya Tuhan tidak akan melepaskan sedetik pun kepada setiap pribadi. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, sehingga mampu menanggulangi bencana ini. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berikan kekuatan dan kecerdasan, kemampuan untuk menghadapi situasi saat ini.
Kami percaya ya Bapa, Bapa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Bapa, kalau Bapa mengizinkan ini semua terjadi, kami percaya Tuhan juga akan segera menyingkirkan segala sesuatu ini yang menimpa seluruh bangsa kami, bangsa-bangsa di dunia, semuanya berseru kepadamu ya Tuhan, untuk segera virus ini tersingkir, hilang, sehingga kami merasakan sukacita dan kami bisa beraktivitas, bekerja seperti biasa. Terima kasih yang Bapa, kami hanya bisa berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, hanya kepadamu ya Tuhan, semuanya yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan pada saat ini kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, Allah sungguh pemurah dan penuh kasih setia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Dan sekarang sebagai ucapan syukur kami menyerahkan seluruh persembahan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya saudara kami ini boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita wujudkan iman bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit melalui karya kita, menjadi penuai di ladang Allah, melalui karya pelayanan kita kepada sesama dan kepada Allah, sehingga hidup kita sungguh menjadi berkat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadahmu dalam ibadah kehidupan dan lakukan firman Tuhan yang telah engkau dengarkan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian seperti pada semula, sekarang, ini hingga selama-lamanya. Amin.